kalau teman-teman perhatikan. Nah, ini yang seharusnya ini sudah nutup, tidak ada udara yang lewat. Nah, karena di tuner dan sudah terjadi cekungan seperti ini ya, ini yang terjadi apa, udara itu bocor lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Simple Channel Karbu. Di kesempatan kali ini saya mau sharing lur, berbagi pengalaman seputar karbu PWK yang seringkali susah untuk di setting lur. Bahkan ada yang rela merusak bagian-bagian tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, akan tetapi malah yang terjadi apa? Yang terjadi malah sebaliknya lur. Hasilnya malah tambah parah seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut untuk pembahasannya, dulur-dulur bisa bantu like dan subscribe-nya untuk yang mungkin baru menemukan channel ini, dan untuk yang sudah like dan subscribe video ini saya ucapkan banyak terima kasih lur. Oke, kita lanjut lagi untuk pembahasan. Nah, terutama di bagian belakang head nozzle ini lur. Nah, di bagian venturi belakang head nozzle ini mungkin banyak teman-teman yang menjadi korban tutorial sesat. Bahkan saya sendiri juga salah satu yang termasuk menjadi korban tutorial sesat ini lur. Dan bahkan saya sendiri membuat tutorial juga yang itu sama sekali tidak bermanfaat. Jadi sebelum saya melanjutkan video ini, saya mau minta maaf kepada dulur-dulur semua yang mungkin sudah terlanjur menjadi korban tutorial menyesatkan dari salah satu video saya ini yang dulu pernah saya buat videonya, dan karbunya pun ini juga lur, karbu PWK NGO yang tujuannya itu hanya satu, untuk ngilangin ngeses. Dan ternyata itu bukanlah solusi untuk menghilangkan ngesesnya, akan tetapi menambahi permasalahan baru di karbunya sendiri lur. Oke, jadi ini lur, untuk bagian yang belakang head nozzle ini, nah terutama di bagian karbunya sini lur, yang mungkin teman-teman sudah kemakan korban tutorial seperti mentuner atau mentuning atau mengkikir dan lain sebagainya. Intinya membuat daerah sini lebih pendek atau menyamakan cekungan atau dudukan sepuyer ini dengan sini lur. Nah, disamaratakan seperti karbu ini. Nah, ini bekasnya tak ratakan ya lur, tak ratakan ini. Nah, ini tak ratakan. Yang tadinya itu fungsinya atau tujuannya itu untuk menghilangkan ngeses, itu malah nggak hilang lur. Dan tujuan selain untuk menghilangkan ngeses itu tadinya untuk
menghilangkan genangan bahan bakar yang ada di sini. Intinya bahan bakar yang menggenang di sini biar tidak ada seperti itu. Nah, tapi cara seperti ini sungguh sangat tidak bermanfaat lur. Ini hanya akan menimbulkan masalah baru seperti gas bandang atau RPM nyangkut. Nah, itu salah satunya dari ini hasil pentuneran bagian sini lur. Karena apa? Jadi karena ketika posisi skep nutup seperti ini akan terjadi kebocoran udara dari sini. Teman-teman bisa lihat itu ada rongga atau celah atau bagian yang terang. Nah, itu kalau teman-teman perhatikan. Nah, ini yang seharusnya ini sudah nutup, tidak ada udara yang lewat. Nah, karena di tuner dan sudah terjadi cekungan seperti ini ya, ini yang terjadi apa, udara itu bocor lur. Udara bocor lewat sini dan RPM nyangkut-nyangkut. Nah, seperti itu. Jadi cara seperti ini dihindari ya lur. Yang sudah terlanjur jadi korban itu bisa dibalikan dengan cara dilem porting. Nah, itu sudah juga kuat lur. Dilem porting di bagian sini diratakan, dikembalikan seperti semula. Nah, itu solusinya. Jadi untuk pentuneran di sini pokoknya dihindari lur, jangan merusak bagian karbu yang sifatnya itu merusak tanpa tahu apa efek yang akan timbul atau permasalahan yang akan timbul setelah di tuner ini lur. Nah, jadi nggak perlu lur, pokoknya nggak perlu mentuner bagian karbu ini. Nah, itu terus untuk penyetingan karbu BWK itu memang nggak mudah lur. Tapi yang perlu teman-teman ingat, teman-teman hanya perlu merojok di bagian lubang air bladernya saja. Selain itu jangan dirusak lur. Sudah itu saja. Tak bukakan. Nah, ini ya lur. Jadi yang perlu dirusak dari bagian karbu itu hanya lubang sebelah kiri kalau dari bagian dalam. Ini lur, teman-teman bisa lihat. Lubang ini saja, karena untuk karbu seharga 500 ke bawah itu lubangnya biasanya itu kecil sekali lur bawaannya. Nah, seperti ini, seperti yang lubang bypass segini, ini kecil banget lur. Nah, biasanya yang sebelah dari depan sebelah kiri itu segini, kecil sekali, bahkan hampir nggak kelihatan lur. Nih, nah, makanya perlu dilakukan perojokan karena suplai udara yang masuk itu sangat kurang sekali seperti itu untuk pencampuran antara bahan bakar dengan udara seperti itu. Jadi hanya satu lubang ini saja ya lur yang perlu dirojok. Selain itu jangan dirojok seperti lubang bypass, ini kecil, biarkan dia kecil seperti ini. Dan untuk lubang yang sini itu juga abaikan, jangan dilakukan
perojokan. Abaikan, biarkan saja, pokoknya hanya satu lubang ini saja. Sudah, itu saja. Selebihnya yang perlu disetting itu hanya pilot jet, main jet, setelan apung-apung, sama jarum. Itu saja lur. Sudah. Karena karbu PWK itu kan memang responsif sekali. Jadi untuk part-part yang kurang memenuhi kebutuhan sama mesinnya itu bakal sangat berpengaruh atau sangat sensitif sekali, karena memang karbunya itu yang sangat sensitif, sangat responsif seperti itu lur. Nah mungkin itu saja yang dapat saya bagikan lur tentang perkarbuan PWK ini. Nah ada lagi catatan ini lur, perojokan di bagian lubang air blade ini biasanya ini hanya terjadi pada karbu-karbu untuk seharga 500-an ke bawah lur. Untuk harga karbu di atas 500.000 itu biasanya untuk lubangnya itu sudah sesuai kebutuhan seperti itu, atau sudah gede lah. Gedenya itu sekitar 1 mili sampai 1,2 milian lur. Itu kalau harga di bawah 500 ribuan itu biasanya masih perlu untuk menyesuaikan. Itu saja. Oke, mungkin itu saja video yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it.